bersama saya Ferdinand. Dan untuk hari ini saya dalam perjalanan untuk pengen lihat Honda Jazz, karena dari kemarin pengen beli Honda Jazz. So, ini udah ada Jazz yang bakal kita lihat, itu Jazz tahun 2010. So, jadi ini dalam perjalanan mau menuju lokasi mobil tersebut. Nah, butuh waktu sekitar setengah jam lah. So, penasaran Jazz seperti apa? Maka tonton terus video ini sampai habis dan tunggu sampai kita sampai di rumah. Nah, jadi ini mobil yang bakal kita beli ya. Ini adalah Jazz tahun 2010. Nah, kita nyari yang manual. Mobil ini jarang dipakai, paling dipakai untuk pergi kantor sekali seminggu sama yang punya, karena dia sering pakai mobil satu lagi. Yang pertama kali yang harus dicek dari luar dulu ya, mobil Jazz ini. Dan yang perlu dicek adalah lihat dari bodi bisa kita lihat apakah bodinya mulus ataukah banyak lecet atau terdapat period-period atau bekas accident. Kita lihat nih bodinya lempeng atau enggak, kita lihat dari bodi, lihat apakah masih kaleng atau enggak. Ini sih kelihatannya masih kaleng ya, masih ori, belum pernah di repaint. Nah, terus setelah kita buka, ini ada kuncinya. Ini bisa dilihat di sini. Ini trik satu untuk melihat fokusnya kemana sih. Nah, ya. Ini kalau dia repaint, ini biasanya sih ada bekas-bekas cat di sini, tapi ini masih bagus. Jadi ini lihat dari sini sih, dari sini juga kotor. Ini normal ya. Lihat dari sini sih ini masih ori, belum pernah repaint ya, belum pernah dicat. Dari sini juga lihat dari sini. Kelihatan bagus ya, masih bagus. So ini masih ori untuk catnya keluar. Terus lihat dari nut samping hambungan, lihat nih, nut sambungannya masih ketinggian pintu sama ya, nggak tinggi sebelah. Ini masih bagus, belum pernah ini. Terus lihat nut ini semuanya masih presisi, ke bawah juga masih presisi. Dia nut ini juga ini pertama kali lihat. Yang terpenting adalah ini sambungannya juga. Dan yang paling penting nut ini yang sering kalau crash, ini pasti dia nggak presisi untuk silau. Sorry, dari sebelah sini lihat nih, ada nut ini pasti nggak presisi. Ini masih presisi untuk lampu. Ini juga bisa dilihat. Oh, ini juga nih. Nah, satu lagi juga lihat, karena ini Jazz ini ceper ya, jadi sering nabrak, nyangkut
prosedur lihat nih bawahnya nih. Ini ada yang agak renggang ya. Ini lihat nih, ini ada baret ya, kena nabrak prosedur atau gundukan waktu parkir. So ini kita lihat apakah banyak, apakah ada peot juga. So overall sih dari fisik sih sepertinya oke. Untuk unit ini masih presisi, ini juga masih presisi ya. Oke. Nah untuk bodi itu sih, kalau untuk bodi bisa dilihat, dan juga kolong juga nih, kolongnya nih. Untuk ini sih masih oke ya, belum ada keropos ya, ini masih bagus. Dan juga untuk ban, nah untuk beli mobil second, kalau ini bannya tebal, ini nilai plus, jadi kita nggak bakal ganti ban untuk waktu dekat gitu. Jadi so ini masih tahan untuk beberapa waktu ke depan, jadi nggak bakal keluar biaya tambahan. Kemudian lihat juga untuk tapak rem dari sini juga, lihat dari sini menurut saya sih udah mulai tipis ya, perlu diganti. Jadi perlu lihat dari bodi lempang atau enggak, kaleng atau enggak, dan juga bawahnya lihat, dan juga bekas tabrakan atau enggak, lihat dari nut dari pintu, ke mesin, dan juga lampu-lampu. Dan juga untuk lihat bagian eksterior adalah lihat ini di lampu, apakah lampunya udah pernah ganti atau enggak. Ini sebenarnya sih enggak, tapi udah lama sih, ini udah. Jadi kalau pernah ganti dia itu pasti kiri dan kanan sering kan ganti sebelah itu pasti belang nih sama warna, cuman udah sedikit menguning ya, udah lama, harus perlu di salon atau penanganan salon ya. Kemudian di belakang juga di kolong di ini kolongnya ini bersih, oke, belum ada masalah sih kayaknya. Ini juga rem belakang masih oke, bagus. Nah ini juga untuk lampu belakang juga ada, apakah lampu seperti sama kayak depan, apakah lampu ada pecah atau retak atau retak-retak halus ya. Ini kita lihat. Nah kalau mobil yang udah pernah repaint ya, tergantung kalian apakah masih tetap enak dilihat, apakah repaintnya bagus, apakah belang-belang atau gimana. Tapi sini kalau full repaint, ganti warna apa segala macam, itu pasti bagus, nggak belang. Tapi kalau dia ada bekas nabrak atau gini peyot diperbaikin atau sisipan, sih sebenarnya bakal kelihatan sih. Jadi lihat dari eksterior. Yang pertama tadi tuh lihat bodinya kaleng atau enggak, warna repaint, terus nut-nutnya, terus lampu dan kaca-kaca juga nih, kaca apakah banyak ini. Nah, kalau ini dari dalam ya, bakal lihat lagi. Nah untuk di dalam ya, lihat ya, apakah nih just 2010 ya, ini manual transmisi manualnya. Kita lihat gimana apakah setir seperti ini. Setir kan udah dibalut dengan pembalut setir. Lihat apakah setirnya dibalut, karena dibuka aja nggak apa-apa, kalian harus buka. Ini masih bagus sih kelihatannya. Apakah setirnya sudah banyak sompel-sompel, sudah jelek atau enggak. Terus lihat dari fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi dari interiornya kayak ini, AC-nya apakah berfungsi atau enggak dengan baik atau enggak, dingin atau enggak. Terus audionya, lihat speaker ini door trim juga penting. Bagian door trim nih, lihat apakah power window-nya berfungsi dengan baik, enak atau enggak, naik turun kacanya. Kemudian untuk pintu juga bisa dicek semua pintu, apakah dia enak nutup, enak buka.
Dan juga kalau untuk saya sih pribadi ya itu, terus lihat ini apa namanya untuk jok. Untuk jok bisa dilihat joknya masih ori atau pernah dibalut tuh nggak. Kalau udah pernah begini sekarang ada yang nutupin, tapi ini kayaknya sudah bagus. Lihat apakah busanya masih padat atau sudah enggak. Dan juga lihat kulitnya ini masih bagus ya. Kadang ada yang dilapis nih, kayaknya dari ini nggak dilapis. Biasanya sih kalau yang belum dilapis begini bisa kelihatan dari luar masih bagus sih, masih bawaannya. Tapi ada yang oknum penjual mobil yang nakal, dia ini kulitnya udah nggak bagus tapi dilapis doang sama dia, atau ditutupin pakai apa gitu. Jadi kita harus buka. So apalagi ya, ini lihat juga fungsi-fungsinya apakah dari ininya masih ini atau enggak. Terus panas ya, tipin dulu sini. Lihat dari sini apakah semua indikator di speedometernya bagus semua. Ini masih, ini udah berapa nih, tahun 2010. Aduh nggak bisa fokus nih, nggak kelihatan ya. Ini 176 ribuan ya kilometer. So itu yang punya, itu yang punya cewek yang punya. So kita lihat, nah ntar kita lihat mesin. Nah lihat nih, seharusnya sih hidup ya, ini enggak, seharusnya ada lampu hidup ya. Lihat, kita lihat apakah AC-nya dingin atau enggak. Nih AC-nya langsung dingin ya, AC-nya langsung dingin. So sepertinya untuk AC nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah untuk ngeceknya. Kita lihat aja apakah AC-nya cepat dingin atau enggak. Ini langsung dingin ya. Terus apa lagi? Ini saya bingung nih kenapa kok ini dipinasi agak nggak stabil ini. Nah pokoknya itu kalau interior silahkan cek aja setirnya apakah udah sompel atau enggak, udah cobel-cobel atau enggak, jelek. Terus lihat dari indikator semua, dari audio, tes musik apakah musiknya berfungsi dengan baik. Setiap speaker yang ada itu, speaker kiri kanan ataupun speaker mana yang ada, kita cek apakah ada atau enggak, ini ada yang nggak berfungsi atau enggak. Terus fungsi dari door trim ya, dan pintu, kuncian pintu apakah enak dikunci atau enggak. Sama untuk belakang juga, kita bakal ke belakang ya. Panas banget di dalam di sini. Terus dari belakang kita lihat apakah lampu berfungsi atau enggak. Semua kita cek ya, fungsi dari semua. Ini speakernya juga kita cek sound. Sama di belakang juga kita lihat joknya apakah masih bagus. Dan fungsi-fungsi, aku lupa ini tadi fungsi ini mas, safety beltnya apakah masih enak atau perlu penanganan servis yang kecil-kecil ya. Jadi sepertinya sini masih oke. Jadi ini kemarin udah dilihat sih sama mekanik saya. Jadi dia bilang overall kondisi sih oke, cuman tinggal nego. Tapi ini saya sebelum saya nego harga lagi, saya ngeliat dulu, mastiin lagi kondisi ininya. Terus di belakang juga lihat, kalian lihat, bisa lihat masih lampu masih rapi atau enggak. Silau banget sih.
Nah, lihat juga nih Mas. Terus lihat di bagian sini. Nah, lihat apakah ada kebocoran atau banyak air, ada air tuh nggak, siapa tahu lantainya bocor. Kita lihat sini dari penampakannya sih masih bagus. Oke, jadi ini mobil bakal kita bayarin. Untuk mesin, lihat dari kondisi begini, kondisi secara visual, kalau lihat ini sih dari kerapiannya dan ininya masih oke sih. Terus kita lihat mesin, apakah di sini ada kebocoran oli ataupun rembesan oli, apakah ada bocoran. Nih terlihat nih kering ini. Terus lihat di bawah, tadi kan saya udah hidupin mesinnya, apakah ada rembesan oli. Nah, bisa kita lihat di bawah itu apa, AC ya, air AC. Nah, mungkin itu sih mesin nggak terlalu banyak ya, karena kemarin mekanik saya udah ngeliat ini, dan dia bilang kalau secara mesin, kondisi mesin mobil ini oke. Ini biasanya di knalpot dipakai rubber racing ya, pun ini kering ya, nggak ada rembesan cairan apa, oli apa gimana gitu. Sini jadi tadi udah di tes ya jalan, dan yang perlu tes pada saat tes jalan adalah apakah respon tangkapnya oke, apakah tenaganya bagus atau kagak menyendat. Kalau ada menyendat atau tenaga kurang full, berarti ada bermasalah di mesin. Dan yang paling penting adalah untuk di kaki-kaki, apakah kaki-kaki terutama di depan ya, karena depan yang rentan, kaki-kaki depan sering berbunyi-bunyi ataupun goyang. Jadi kalau dia berat, setirnya juga pengaruh ke kaki. Jadi apakah dia tes di polisi tidur atau jalan yang jelek, apakah ada bunyi-bunyi yang mencurigakan, ataupun pada saat jalan lurus apakah setirnya membawa belok kiri apa ke kanan, itu pasti bermasalah karena perlu di spuring ataupun di balancing. So mungkin itu dulu video dari sini, kan saya tinggal nego masalah harga di dalam ntar sama yang punya mobil, dan setelah pembayaran kita bakal bawa mobil ini pulang. So, jadi udah dihargai masalah mobilnya, dan ini kita bakal ke bank untuk nyelesain masalah pembayaran karena tadi udah nego harga sepakat. So deal, kita ambil mobil just tadi. So jangan lupa untuk like dan subscribe, dan tunggu terus video saya selanjutnya. Bye.